Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, pelajaran PKN tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Nah, sekarang simak video berikut ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak dalam kehidupan bertetangga dengan tepat. Siswa dapat memahami kewajiban dan hak dalam bermain. Siswa dapat memahami kewajiban dan hak terkait kebersihan lingkungan. Dan keempat, siswa dapat memahami kewajiban dan hak berkaitan dengan hewan peliharaan. Hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai seorang warga masyarakat, tentunya kita memiliki tanggung jawab menjalankan kewajiban dan layak menerima hak-hak sebagai anggota masyarakat. Hidup bermasyarakat adalah hidup secara berkelompok di suatu lingkungan. Dalam hidup bermasyarakat, pastinya kita memiliki tetangga di sekitar kehidupan kita. Oke anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga, kewajiban dan hak dalam bermain, kewajiban dan hak terkait kebersihan lingkungan sekitar, dan kewajiban dan hak terkait hewan peliharaan. Oke, materi yang pertama yaitu kewajiban dan hak dalam bertetangga. Ayo kita pelajari materi ini. Kewajiban dan hak dalam bertetangga. Sekarang Miss mau tanya nih, siapa sih tetangga itu? Ada yang tahu? Ya, tetangga adalah orang yang rumahnya paling dekat dengan kita, sehingga apapun yang terjadi, merekalah yang lebih dahulu tahu. Ketika kita tertimpa kesusahan, merekalah orang pertama yang dapat menolong. Begitu pula saat kita sedang kerepotan, ketika mengadakan acara besar, mereka pula orang pertama yang siap membantu. Untuk itu, kita harus selalu membina hubungan baik dengan tetangga. Kewajiban dan hak dalam bertetangga. Nah, berikut adalah kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kewajiban kita yang pertama, menjaga ketenangan. Tidak boleh bising atau ribut sehingga mengganggu tetangga. Kedua, menghormati dan menghargai tetangga. Ketiga, mendengarkan dan menghormati pendapat tetangga. Keempat, tolong menolong terhadap tetangga yang sedang kesusahan. Kelima, bersikap ramah dan senantiasa berlapang dada serta menjauhkan diri dari sifat tercela. Keenam, mengunjungi tetangga. Contohnya ketika sakit, ya, mengunjungi tetangga juga seperlunya saja. Dan bisa juga memberikan sebagian makanan sebagai tanda eratnya hubungan satu dengan yang lainnya. Nah, itu tadi kewajiban kita dalam bertetangga. Selanjutnya adalah hak. Hak kita dalam bertetangga apa saja? Yang pertama, hak mendapat ketenangan serta kenyamanan. Yang kedua, hak untuk dihargai dan dihormati. Yang ketiga, hak untuk menyampaikan pendapat dan didengar pendapatnya. Yang keempat, hak untuk bergaul dalam masyarakat. Yang kelima, hak mendapat perlakuan yang baik dari tetangga. Nah, itu adalah kewajiban dan hak kita dalam bertetangga. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Berikut cara menjadi tetangga yang baik.
1. Jangan mencampuri urusan pribadi tetangga. Yang kedua, ciptakan suasana kekeluargaan dan persahabatan. Yang ketiga, hindarilah keributan dan kegaduhan. Yang keempat, jagalah kebersihan lingkungan. Yang kelima, bersikaplah ramah dan menyapa tetangga saat berjumpa. Yang keenam, ciptakan rasa toleransi dan tenggang rasa. Yang ketujuh, jagalah keamanan lingkungan. Yang kedelapan, jangan segan untuk meminta bantuan jika kita mengalami kesulitan. Hal yang tidak boleh dilakukan dalam hidup bertetangga. 1. Menimbulkan suara keras-keras yang mengganggu tetangga. Contohnya apa ini? Nah, kita membunyikan musik keras-keras, ini tidak boleh ya. Selanjutnya, kedua, memelihara binatang yang suaranya sangat berisik atau mengotori lingkungan sekitar. Contohnya, kita memelihara ayam, dan ayam itu tidak kita masukkan ke kandang sehingga ayam-ayam itu berkeliaran di teras tetangga, sehingga ayam itu mengotori halaman tetangga. Nah, ini nggak boleh. Kalau kita memelihara binatang, kita harus menjaganya dengan memberi kandang. Yang ketiga, menanam pohon atau tanaman yang daunnya menimbulkan sampah di tempat tetangga. Yang keempat, tidak mau menerima pendapat dengan orang di sekitar rumah. Yang kelima, marah-marah dengan tetangga, ini juga tidak boleh ya. Yang keenam, tidak menjaga kebersihan lingkungan sehingga mengganggu orang-orang di sekitarnya. Menjaga hubungan baik dengan tetangga sangatlah penting. Hubungan baik dengan tetangga akan mempererat kebersamaan dan menciptakan kerukunan. Nah, itu tadi kewajiban dan hak dalam bertetangga. Selanjutnya kita masuk materi yang kedua, yaitu kewajiban dan hak dalam bermain. Ayo kita pelajari materinya. Kewajiban dan hak dalam bermain. Bermain sebagai kegiatan yang menyenangkan menjadi cara paling utama bagi anak untuk mempelajari berbagai hal. Dalam bermain sekalipun kita juga akan berhubungan dengan hak dan kewajiban. Kewajiban dan hak kita dalam bermain. Nah, berikut kewajiban dan hak kita dalam bermain. Kewajiban kita yang pertama dalam bermain yaitu mengikuti aturan permainan. Kedua, antri menunggu giliran bermain. Yang ketiga, menghargai teman saat bermain. Keempat, berhenti bermain pada waktunya. Kelima, harus jujur saat bermain atau tidak boleh curang. Yang keenam, bermain dengan semua teman tanpa membedakan atau pilih-pilih teman. Nah, itu tadi adalah kewajiban kita dalam bermain. Selanjutnya yaitu hak dalam bermain. Yang pertama, hak kita adalah menggunakan alat permainan. Yang kedua, hak mendapat kesempatan dalam bermain. Yang ketiga, hak mendapat perlakuan secara adil saat bermain. Yang keempat, hak mengatur sendiri waktu bermain. Yang kelima, hak mendapatkan kesenangan dan kegembiraan dari permainan yang dimainkan. Yang keenam, hak mendapatkan pasangan atau teman bermain. Yang ketujuh, hak mendapatkan kenyamanan saat bermain. Nah, itu tadi adalah kewajiban dan hak dalam bermain.
Oke, materi selanjutnya yaitu kewajiban dan hak terkait kebersihan lingkungan sekitar. Yuk kita pelajari materi ini. Kewajiban dan hak terkait kebersihan lingkungan sekitar. Lingkungan adalah tempat di mana kita melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Kewajiban dan hak terkait kebersihan lingkungan sekitar. Nah, ini adalah kewajiban dan hak kita terkait kebersihan lingkungan sekitar, ya. Yang pertama, kewajiban kita yaitu contohnya membersihkan selokan. Yang kedua, mencabuti rumput liar di sekitar rumah. Yang ketiga, membersihkan lingkungan dari sampah. Salah satunya dengan membuang sampah pada tempatnya. Itu kewajiban kita. Selanjutnya adalah hak kita terkait kebersihan, yaitu 1. Hak mendapatkan udara segar. Yang kedua, hak tinggal di lingkungan yang asri. Yang ketiga, hak tinggal di lingkungan yang bersih. Kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama. Kebersihan lingkungan yang terjaga dengan baik, maka kesehatan masyarakat pun akan terjamin. Lingkungan yang bersih menjadi harapan dan keinginan semua orang. Nah, itu tadi materi mengenai kewajiban dan hak terkait lingkungan sekitar kita. Selanjutnya kita masuk materi yang terakhir, yaitu kewajiban dan hak terkait hewan peliharaan. Memelihara hewan peliharaan memberikan pelajaran yang baik untuk anak. Anak diajarkan memiliki rasa peduli terhadap sesama makhluk hidup. Anak juga bisa belajar bertanggung jawab dan disiplin. Banyak hewan yang bisa dijadikan hewan peliharaan. Contohnya kucing, kelinci, ayam, ikan, burung, dan lain-lain. Kewajiban dan hak terkait hewan peliharaan. Nah, ini kewajiban kita. Yang pertama, kita wajib memberikan makan dan minum secara rutin kepada hewan peliharaan. Yang kedua, kita wajib menyediakan kandang untuk hewan peliharaan. Yang ketiga, kita wajib membersihkan kandang hewan secara teratur. Yang keempat, kita wajib memandikan atau membersihkan hewan peliharaan. Yang kelima, kita wajib memberikan perlindungan dari ancaman hewan lain. Yang keenam, kita wajib memberikan kasih sayang kepada hewan peliharaan. Yang ketujuh, kita wajib mengobati di saat hewan peliharaan kita sakit. Itu tadi kewajiban kita terkait hewan peliharaan. Selanjutnya adalah hak terkait hewan peliharaan. Yang pertama, kita berhak memiliki atau memelihara hewan peliharaan. Yang kedua, kita berhak memilih jenis hewan peliharaan. Yang ketiga, kita berhak bermain dengan hewan peliharaan. Yang keempat, kita berhak atas hasil ternaknya yang dihasilkan hewan, contohnya ayam, kita berhak atas telurnya. Terus kucing, kita berhak atas anaknya, dan lain-lain. Nah, itu tadi materi yang sudah kita pelajari hari ini. Dan materi hari ini sudah selesai ya. Kita tadi belajar mengenai kewajiban dan hak dalam bertetangga, kewajiban dan hak dalam bermain, kewajiban dan hak terkait kebersihan lingkungan sekitar, dan kewajiban dan hak terkait hewan peliharaan. Pada diri seseorang melekat dua hal, yakni hak dan kewajiban. Pemenuhan
Sekian pembelajaran Ibu hari ini. Kalian di rumah belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.